Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel again. Pada video kali ini aku ingin sharing pengalaman aku mengganti nama KTP yang lama dengan yang baru. Yang baru ini mengikuti ijazah, sedangkan yang lama itu masih mengikuti kakak. Simak videonya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Untuk mengganti KTP ini, aku pergi ke kecamatan. Waktu itu ditemenin sama Om. Dan untuk kecamatan itu, kalau mau mengganti nama, jadi pertama kita harus bawa KTP orang tua, kemudian buku nikah orang tua, dan juga kakak. Setelah itu harus ada referensi nama yang mau diubah. Kalau kemarin aku pakainya itu ijazah. Jadi semuanya itu harus berbentuk kopian. Nah, karena waktu itu aku buat tahun 2019, sedangkan pada masa itu lagi mau kenaikannya presiden. Jadi Presiden Jokowi itu masih dalam pencalonan untuk pencalonan yang kedua. Jadi memang ketika ada pencalon tersebut belangko apa kalau nggak salah, jadi belangkonya itu nggak ada. Jadi kayak pemerintah di situ semuanya stop bekerja. Jadi kayak mau bikin KTP juga terhalang, pokoknya semuanya itu ya nggak bisa dibuat. Nah, untuk pengganti surat dari KTP ini dibuatlah yang namanya itu suket, yaitu surat keterangan. Surat keterangan ini juga sama seperti KTP, jadi ada identitas diri kita. Cuman untuk surat keterangan ini juga kenapa diperlukan, karena kan kalau misalnya kayak kita suka bepergian jauh atau nanti kita itu kena razia, nah kita bisa tunjukkan itu. Cuma kelemahannya, kalau misalnya kita itu ke bank, nah itu nggak bisa dipakai karena memang waktu itu dari sekolah juga pernah minta untuk buat di bank A, tapi pas aku buat dari buat offline sampai online itu ditolak semuanya karena memang hanya menggunakan suket. Dan itu juga pokoknya ya nggak bisa banget, nggak tahu sih kenapa nggak bisanya. Jadi mereka tuh selalu bilang butuh bukti fisiknya, padahal kan sama-sama fisik, mungkin harus memang KTP yang asli kali ya. Nah, kemudian setelah itu jadi pagi aku ke kelurahan, ke kecamatan, terus mereka bilang nggak ada belangkonya, paling hanya bisa mengganti surat keterangan. Dan untuk surat keterangan ini masa berlakunya hanya 6 bulan. Nah, lewat dari itu kan dari bulan November kalau nggak salah. Kemudian bulan berikutnya sampai dengan 6 bulan itu masanya sudah habis. Nah, kemudian kan masa presiden kan memang sudah naik tuh, Presiden Jokowi udah naik, jadi belangkonya itu udah ada. Terakhir baca berita belangkonya itu ada di bulan April tahun 2020. Dan sementara aku tuh buat KTP, untuk mengurus KTP-nya lagi itu di bulan September. Nah, kemudian setelahnya itu ada, aku juga mencari informasi sih kira-kira apa aja. Jadi memang karena memang terhalang mau ngajar paginya, jadi jam 11 aku udah kesana. Jadi selesai ngajar itu kan setengah 11 itu udah berangkat ke kecamatan lagi, kemudian sampai di sana jam 11. Sebenarnya sih agak mengecewakan sih pas datang. Jadi ya apa ya pada karena emang pakai masker, jadi pelayanannya kayaknya nggak begitu, terus orangnya juga kayaknya rada-rada jutek gitu. Mungkin datangnya juga karena siang kali ya, jadi ya udah pada capek mungkin. Terus tanya mau buat KTP, kemudian masuk kan ke sebelah kiri yang pembuatan KTP itu di kecamatan. Kemudian bapak itu bilang, iya untuk buat KTP besok pagi datang jam 7. Iya Pak, maksudnya saya mau nanya, saya harus suket lagi atau nanti KTP saya udah jadi? Terus katanya, iya pokoknya semuanya itu besok jam 7, entah itu mau suket atau KTP, jadi datang nanti langsung datang, langsung diurus, langsung jadi KTP-nya. Nah, sebenarnya pas pulang itu agak marah-marah sih, karena ya butuhnya sih jawaban iya apa enggak gitu, KTP-nya udah jadi atau harus suket lagi, butuhnya sih itu doang. Tapi ya jawabannya gitu sempat marah-marah dan juga sempat kecewa kan, datang jauh-jauh panas-panas lagi, ternyata jawabannya ya gantung gitu, nggak ada jawaban yang pastinya. Terus ya coba buat pikiran positif, buat ngilangin gitu rasa marahnya gitu. Nah, kemudian untuk besokannya aku datang jam 7 lewat, sekitar setengah 8-an lah. Nah, pas datang itu yang ngantri itu ternyata banyak banget. Nah, itu kan katanya jam 7 ya bukanya, tapi ternyata itu mau jam 8 kurang mereka tuh baru buka lagi. Nah, kemudian ada protokol, jadi yang nggak pakai masker itu nggak akan dilayani.
Dan untuk pelayanan sih termasuk cepat, jadi kayak untuk yang jam 8 ini kita cuma kasih berkas aja. Jadi kalau aku kemarin cuma bawa kakak sama suketnya, jadi fotokopian semua pas dikasih cuma dilingkarin namanya kita, terus nanti kita disuruh balik lagi jam 1. Jadi kalau kata orang sih ngambil antrian nomor gitu, cuman karena memang aku ngeganti KTP jadi nggak ngambil antrian, paling cuma ngasih surat kayak gitu aja. Nah habis itu siang-siangnya jam 1 aku balik lagi, dan ternyata alhamdulillah sih udah jadi gitu KTP-nya. Ya sempat menyesal juga sih karena memang kemarin udah apa ya, marah-marah nggak jelas sama diri sendiri, terus teman juga kena imbasnya, tapi ya memang agak kesel sih waktu itu. Cuma alhamdulillah sih pelayanan mereka, jadi mungkin mereka butuh waktu ya, jam 7 itu mereka butuh data, kemudian jam itu hari kerjanya mereka akan ngurusin semua. Jadi memang misalnya kalau mereka cuma buka 20 nomor, ternyata yang datang itu lebih, tapi alhamdulillah sih mereka masih terima. Mereka bilang mohon maaf Bapak Ibu, nomornya itu sudah habis, jadi kami tetap akan menerima. Ya alhamdulillahnya sih gitu, karena memang kalau misalnya dari urutannya aku nggak bakalan masuk di 20 nomor itu. Alhamdulillah mereka masih mau ngurusin, siangnya itu sudah jadi KTP-nya, jadi alhamdulillah sih nggak perlu nunggu yang lama, dan pelayanannya sih menurut aku termasuk yang cepat. Dan ternyata aku searching untuk pembuatan KTP ini sebenarnya ada dua cara, ada cara yang online dan juga offline. Kalau misalnya cara yang online, kita masuk ke Dukcapil masing-masing kota atau masing-masing daerah, dibuka di sana. Nanti kalau misalnya nggak mengerti, kita bisa chat online sama apa ya, mungkin sama administrator, kayak chatting sama mereka, itu bisa nanti diarahkan harus kemana-kemana. Dan kita juga bisa buat KTP penggantian KTP online, KK online, itu juga bisa, karena memang masa pandemi semuanya itu dibatasin. Dan setelah itu kalau untuk yang offline, kalau aku sih langsung ke kelurahan, yaitu paginya itu nyerahin data. Sebelumnya itu kan nyerahin data-data kayak berupa KTP orang tua, kemudian KK, dan juga surat nikah orang tua, itu di copy diserahin, itu diganti dulu tuh pakai suket. Mungkin kalau misalnya ada blankonya bakalan langsung kali ya diurus. Jadi paginya itu nyerahin data-data, siang jam 1-nya itu KTP-nya itu sudah jadi. Nah ternyata mereka itu nggak jam 1, bukannya malah jam 1 kurang udah dibuka, dan tadinya itu banyak yang nomor antrian, ternyata nggak pakai nomor antrian. Mungkin karena saking banyak, jadi petugasnya itu cuma bacain misalnya nama siapa A, B, C, itu misalnya ada, ambil, terus kita nulis kayak daftar isi, habis itu tanda tangan. Alhamdulillah sih prosesnya kalau menurut aku sih terlalu cepat. Mungkin memang agak gimana ya, agak ribet sih karena pagi cuma nganterin data, siang itu balik lagi. Kan kalau misalnya rumahnya yang deket itu enak, tapi kalau misalnya rumahnya jauh kan juga butuh perjuangan. Tapi sih alhamdulillah sudah selesai dalam 1 hari, dan sekarang aku sudah punya KTP yang baru yang sesuai dengan ijazah. Jadi nanti semua SIM juga disamain, alhamdulillah sih untuk satu nama. Jadi kalau misalnya aktenya kamu itu beda dengan ijazah ataupun KTP, itu sih nggak masalah, yang penting kita berpatokan sama yang namanya ijazah. Mungkin kalau misalnya kedepannya kurang tahu sih gimana, cuma saat ini ya seperti itu, aku sudah menyamakan semua data diri dengan ijazah, kecuali sih akta katanya sih udah nggak bisa diubah karena memang sudah lebih dari 20 tahun. Dan bagi kamu, tolong diperhatikan nama kamu, kalau misalnya salah satu huruf atau spasinya itu juga beda, itu akan jadi masalah. Karena pengalaman aku, karena memang orang yang zaman dulu katanya kan nggak punya kakak, nggak punya apa ya, namanya tuh kayak identitas diri gitu, itu nggak ada, akte juga nggak ada. Jadi ya udah, mereka nggak ada buat berkas-berkas gitu. Cuman kan ketika zamannya sudah berbeda, itu semua kan ada data dirinya, pokoknya jadi kita dilabelin gitu sama pemerintah. Dan sayangnya orang tuaku tuh jadi kayak nggak begitu care sih sama perubahan. Jadi nama aku apa ternyata diganti, itu sih sebenarnya kesalahan dari yang SD. Jadi SD itu tidak melihat nama dari jadi langsung, jadi anak-anak suruh nulis siapa nama kamu, ternyata mereka pakai nama itu dan tidak melihat referensi dari aktenya. Jadi ya udah, sampai sekarang mau nggak mau kan ijazah SD mengikuti SMP mengikuti SMA, dan seterusnya sampai S1, S2, S3 itu bakal mengikuti. Jadi ya susah sih. Pokoknya pelajaran penting kalau buat aku sendiri ya, nama itu memang penting. Even itu perubahan namanya itu hanya 1 huruf atau kurang spasi, itu semuanya bermasalah. Bahkan data diri kita, kalau misalnya kita mau buat
KPR atau apapun itu pasti akan berkali ke Dukcapil. Kalau misalnya ada perubahan nama, mereka pasti akan minta buat ngerubah identitasnya kita. Jadi harus hati-hati, harus dilihat lagi namanya betul atau tidak. Ini sangat penting karena memang kesalahan sekecil apapun itu bakalan jadi masalah besar. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih yang sudah melihat video kali ini. Semoga apa yang aku sharing bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.